Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Haji Coding dan masih bersama saya Ersan Karimi, mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan lanjutin lagi ya seri belajar HTML dasar kita. Ini mana video sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu basic tag HTML ya. Dan kita juga menuliskan kode-kode yang termasuk di basic tag HTML ya. Nah, sekarang kita akan membahas formatting HTML. Nah, seperti apa? Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama ya, formatting HTML. Apa itu formatting di HTML? Nah, jadi formatting HTML itu pada dasarnya mengacu pada peningkatan teks untuk meningkatkan daya tarik visual. Nah, dan formatting pada HTML juga itu memberikan kita kemampuan untuk memformat sebuah teks ya tanpa menggunakan CSS. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya formatting di HTML. Nah, nanti di sini kita akan bahas beberapa ya. Kita akan bahas beberapa. Saya tidak akan bahas semuanya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung mengunjungi sebuah website ini ya. Itu ada di www.text/ref_by_fans.asp. Nanti di sini akan saya taruh juga di deskripsi. Nanti teman-teman bisa melihat tag-tag yang lainnya yang termasuk ke formatting HTML ya. Sini saya akan bahas beberapanya aja. Di sini ada tag B ya. Itu untuk membuat teks tebal ya, dalam kurung tanpa menandainya sebagai penting. Nah, ini seperti apa? Nanti kita akan lihat aja ya. Nanti kita akan bahas juga. Lalu di sini ada tag I, yaitu untuk membuat teks menjadi miring. Lalu ada juga tag EM, itu untuk menentukan teks ditekankan. Lalu ada juga tag strong, digunakan untuk menentukan teks dengan kepentingan yang kuat. Lalu yang terakhir ada juga tag mark, itu untuk membuat teks disorot. Nah, seperti apa? Langsung saja kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini ada tag B. Seperti yang sudah kita tahu tadi, tag B itu untuk membuat teks menjadi tebal ya, tanpa menandainya sebagai penting. Nah, ini seperti apa ya? Nah, kita akan coba tuliskan dulu ya kode-kodenya ya, seperti ini. Nanti kita akan membuat dulu struktur dasarnya, lalu kita akan tuliskan seperti ini ya, dimana kita akan membuat sebuah tag paragraf ya, tag P ya. Nanti di sini ada ini teks biasa, lalu di sini ada tag BR ya untuk memberikan satu baris ke bawah biar teks ini menjadi ke bawah. Lalu ini untuk teks ini, teks tebal kita taruh di dalam tag B ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, pertama saya akan buka dulu teks editor saya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Pertama-tama saya akan membuat dulu foldernya ya. Di sini saya kasih nama formatting HTML. Oke, kita select folder. Kita sudah masuk ya dalam foldernya. Di sini kita akan buat sebuah file dulu. Kita akan buat file. Kita kasih nama aja index.html. Index.html. Oke, seperti ini. Yang pertama-tama kita akan buat dulu struktur dasar dari dokumen HTML-nya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan keyword ya, tanda seru lalu tab ya kalau yang menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan ganti dulu title-nya. Kita kasih nama ya, judul dokumen kita yaitu formatting HTML. Nah, seperti ini. Lalu tadi kita punya apa? Tadi kita ini punya sebuah tag P ya, tag P. Yang dimana di sini itu ada sebuah teks ya, ini teksnya itu ini teks biasa. Nah, seperti apa? Coba kita buka di browser kita. Kita save dulu. Lalu kita akan buka ya. Ini saya menggunakan open in default browser. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini ya, itu menggunakan extension yang ada di VS Code ya. Untuk videonya itu sudah saya sendirikan, mungkin teman-teman bisa nonton dulu jika belum punya.
extension ini. Oke, saya akan lanjut. Open in default browser. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Hasil dari ini TP ya, ini teks biasa. Ini seperti ini ya. Ini biasa ya. Ya. Coba misalnya kita tadi buat lagi tadi ya. Nah, kita buat lagi di dalam tag B ya. Tag B. Setelah kita buat tag B dulu, B lalu tab. Oke. Lalu kita isi sebuah teks ya. Ini teks tebal. Nah, coba kita save lalu kita refresh. Nah, ini seperti ini nih tampilannya nih. Oh ya, coba kita kasih tag BR dulu ya. Ini seperti ini nih. Nah, ini teks tebal, ini teks biasa. Ya kan? Nah, kalau biasa dia seperti ini kalau teks tebal dia seperti itu. Nah, jadi pas kita buka di browser ini seperti ini ya tampilannya. Nah, kita coba lagi ya. Misalnya kita akan buat lagi itu tag paragraf. Misalnya kita gunakan lorem 20 misalnya. Kita save. Lalu misalnya kita buat lagi nih dalam tag B itu lorem 10. Lalu di setelahnya ini tag B misalnya kita tambahin lagi itu rem misalnya 9 lah misalnya. Nah, kita save. Nah, coba kita buka di browser kita. Nah, ini seperti ini nih. Nah, untuk kata yang ini itu akan ditebalkan. Nah, karena dia berada di dalam tag B. Nah, ini seperti itu. Lalu apa maksudnya dari tanpa menandainya sebagai penting? Nah, ini seperti apa nanti saya akan kasih tahu ya. Nah, lalu di sini juga ada tips dan catatan ya. Nah, ini menurut spesifikasi HTML5 ya, tag B itu harus digunakan ya sebagai upaya terakhir ya ketika kita tidak ada tag lain yang lebih sesuai. Nah, spesifikasinya itu menyatakan bahwa seperti judul ya, itu harus dilambangkan dengan tag H1 hingga H6 ya, H1 sampai H6. Header itu yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu teks yang ditekankan itu harus dilambangkan dengan tag EM. Nanti ini kita akan bahas. Nah, teks penting dilambangkan dengan tag strong. Nanti kita juga akan bahas. Lalu juga ada teks yang ditandai atau disorot itu dilambangkan dengan teks mark. Nanti kita juga akan bahas. Nah, mungkin seperti ini ya untuk tag B ya. Untuk tag B. Nah, coba kita lanjut lagi. Oke. Di sini ada tag strong. Nah, tag strong itu ya digunakan untuk menentukan teks dengan kepentingan yang kuat. Nah, terus konten yang berada di dalam tag strong ini, konten yang di dalam tag strong ini biasanya ditampilkan dalam huruf tebal di browser. Nah, misalnya kita punya ini ya, kode seperti ini ya. Misalnya ini tag P, lalu ini ada tag strong nih. Nah, coba kita buat. Nah, coba kita di sini kita kasih komentar dulu ya. Misalnya di sini tag B. Misalnya kita kasih biar enak. Misalnya di sini N tag B. Nah, terus coba misalnya kita kasih BR dulu biar ada jarak. Nah, sini coba tag strong tadi ya, tag strong. Oke, tag strong. Nah, tadi kita mempunyai sebuah tag P ya, tag paragraf. Misalnya tadi apa tadi ya? Ini tolong baca teks ini ya karena ini sangat penting. Coba misalnya kita tulis ya, ini kan tolong dibaca teks ini. Nah, lalu kita buat tag strong ya. Itu kita bisa tulis aja strong lalu tab, nanti langsung otomatis dibuatkan. Terus ini kita isi karena ini sangat penting. Misalnya kita save, kita buka di browser kita, misalnya kita refresh. Nah, ini seperti ini nih. Tolong dibaca teks ini karena ini sangat penting. Nah,
Seperti kita tahu ya, teks strong itu ya, konten yang berada di dalam teks strong itu akan ditampilkan dengan huruf tebal seperti ini. Lalu apa bedanya dengan tag B? Nah, sekilas ini sama kan? Ini sama, ini sama, ini sama. Nah, bedanya itu jadi yang seperti yang kita tahu tadi ya, kalau di tag B ini itu tanpa menandainya sebagai penting. Nah, tapi kalau di tag strong itu ya, itu menentukan teks dengan kepentingan yang kuat. Nah, jadi sekilas memang sama, tapi sebenarnya beda. Nah, jadi ini bedanya di mana? Jadi untuk teman-teman kita ya yang mempunyai kebutuhan khusus, jadi dia untuk membaca sebuah halaman web itu menggunakan screen reader ya, mungkin seperti itu, screen reader ya. Nah, kalau dia menggunakan, kalau jadi screen readernya itu ya, saat dia membaca sebuah teks yang berada di dalam tag B itu dia seperti tidak ada apa-apa ya ini. Jadi dia biasa aja gitu nadanya. Tapi kalau menggunakan teks strong ya, itu nadanya itu dia akan berbeda ya. Nah, jadi dia akan memberitahu ya bahwa teks atau konten yang berada di dalam teks strong itu nanti itu memiliki kepentingan yang kuat. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita gunakan tagnya ini ya, kita akan gunakan tag itu sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini juga ada tip ya, gunakan tag B untuk menentukan teks tebal tanpa memiliki kepentingan yang ekstra. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat sebuah dokumen HTML, kalau tahu kalau misalnya sebuah teks ini itu memiliki kepentingan yang kuat, kita bisa kasih di dalam tag strong. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu kita di sini kita membahas tag I ya. Nah, tag ini untuk mendefinisikan ya sebuah bagian dari teks dengan suara alternatif atau suasana hati. Nah, lalu konten di dalamnya ini biasanya ditampilkan dengan huruf miring ya, bercetak miring. Nah, jadi tag ini untuk membuat teks cetak miring. Nah, tag ini juga sering digunakannya untuk menunjukkan istilah-istilah teknis gitu, sebuah frase dari bahasa lain, pikiran, nama kapal dan lain-lain. Nah, misal kita punya contoh di sini ya. Misalnya kita punya dua kalimat di sini ya, punya dua paragraf. Nah, di sini yang pertama ini ada sebuah paragraf ya, yang dimana di sini ada tag I nih, tag I ini kita kasih dalamnya sebuah teks, lalu ini juga ada di luarnya juga ada sebuah teks. Nah, di bawahnya juga sama seperti itu. Ini ada teks yang kita taruh dalam tag I. Nah, seperti apa? Kita langsung saja lagi kita tuliskan di dalam teks editor kita. Nah, sini kita kasih komentar dulu. Misalnya n tag strong. Nah, seperti itu ya, biar kita tahu ya tag komentar. Nah, di sini kita misalnya kasih tag I misalnya. Nah, tadi kita punya sebuah paragraf ya, sebuah paragraf. Nah, misalnya kita di paragraf ini kita buat dulu tag I, di dalam tag paragraf ini tag I. Nah, misalnya kita isi sini lorem ipsum. Misalnya lorem ipsum itu adalah apa tadi ya? Lorem ipsum itu adalah teks pengisi paling populer dalam sejarah. Nah, itu adalah teks pengisi paling populer dalam sejarah. Nah, misalnya kita save, lalu kita buka browser kita, misalnya kita refresh. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, jadi dia akan bercetak miring nih. Lorem ipsum itu adalah teks pengisi paling populer dalam sejarah. Nah, ini seperti itu. Misalnya kita punya lagi nih. Misalnya kapal. Kita buat lagi tag I. Nah, ini Titanic. Kita taruh dalam tag I. Itu kapal tenggelam. Coba tadi apa? Saya lupa.
Oh, kapal mewah yang tenggelam pada tahun 1912. Itu adalah kapal mewah yang save. Kita buka browser kita refresh. Nah, ini kapal ya, dia bercetaknya biasa aja, normal, karena dia berada di luar tag I ya, dia berada dalam tag P ya. Nah, tapi untuk Titanicnya ini dia bercetak miring karena kita taruh di dalam tag I. Nah, jadi di dalam tag P kita buat lagi tag I ya. Nah, di mana dalamnya ini ada sebuah teks, sebuah kata Titanic. Nah, maka saat kita buka di browser nanti dia akan bercetak miring seperti ini. Nah, lalu ada tag EM. Nah, tag EM ini digunakan untuk menentukan teks ditekankan. Nah, konten di dalamnya biasanya ditampilkan dalam huruf miring. Nah, jadi kita menuliskan sebuah mungkin kalimat atau teks ya, pokoknya konten yang dalam tag EM ini saat ditampilkan di browser itu akan dalam bentuk huruf miring. Nah, pembaca layar akan mengucapkan kata-kata tag EM dengan penekanan ya, menggunakan tekanan verbal. Nah, jadi tag EM itu saat kita buat, saat ditampilkan di browser, dia yang di dalam konten yang berada di dalam tag EM ini dia saat ditampilkan itu dalam huruf miring ya, dalam huruf miring. Nah, sekilas dia sama dong berarti dengan tag I ya kan. Nah, tapi ada bedanya itu di sini di jadi saat pembaca layar itu membaca ya sebuah teks yang berada dalam tag EM, nah layarnya itu akan mengucapkan dengan penekanan gitu, menggunakan tekanan verbal. Nah, jadi beda dengan tag I. Nah, coba kita langsung saja tuliskan kodenya ya di teks editor kita. Nah, coba kita kasih komentar dulu. N tag I. Nah, buat komentarnya itu bisa menggunakan control slash ya. Jadi langsung otomatis dibuatkan. Nah, di sini kita buat tag EM. Nah, tag EM coba kita kasih BR dulu. Tag EM. Nah, tadi kita punya sebuah paragraf ya. Sebuah paragraf tadi apa ya? Nah, ini yang di sini ada sebuah paragraf, kamu harus bergegas ya isinya. Yang dimana untuk kata harus ini dia ditaruh dalam tag EM ya, di dalam tag EM ya. Terus yang kedua juga ada kita tidak bisa hidup seperti ini. Nah, untuk kata tidak itu berada di dalam tag EM. Nah, coba kita buat. Tadi itu kamu harus bergegas. Nah, tadi kata harusnya ini kita taruh dalam tag EM ya. Coba kita buat tag EM-nya, EM tab. Nah, harus. Nah, lalu yang kedua itu tadi ada kita tidak. Nah, tadi tidaknya itu kita taruh dalam tag EM ya. Kita buat tag EM-nya tidak. Nah, terus kata selanjutnya itu berada di luar tag EM ya, hidup seperti ini. Misalnya kita save, kita buka di browser kita refresh. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi sebuah konten yang berada dalam tag EM itu saat ditampilkan itu akan bercetak miring seperti ini. Seperti ini tadi. Untuk kata harusnya ini sama tidak itu berada dalam tag EM. Jadi dia saat ditampilkan di browser akan bercetak miring seperti ini. Nah, bedanya apa dengan tag I? Ya kan, tag I juga itu untuk membuat teks menjadi miring juga kan. Bedanya di mana ya? Bedanya yang tadi sudah saya jelaskan itu saat di pembaca layar ya. Di pembaca layar. Nah, ketika pembaca layar itu membaca sebuah teks yang berada dalam tag EM, itu membaca layarnya itu akan membaca dengan sebuah penekanan ya, menggunakan tekanan verbal seperti itu. Nah, oke, lalu yang terakhir itu ada tag mark. Nah, tag mark ini itu untuk ya membuat teksnya itu akan disorot. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini misalnya kita punya paragraf ya.
Nah, ini tag mark ini untuk menandai ya. Terus untuk kata suatu kata, untuk kata ini kita taruh dalam tag mark ya, sama yang ini juga. Nah, itu seperti apa? Coba kita langsung tuliskan aja. Nah, di sini saya tutup dulu dengan komentar and tag em misalnya. Nah, kita kasih BR dulu biar dia ada jarak. Nah, sini tag mark. Nah, misalnya kita punya sebuah paragraf ya. Nah, misalnya kita tuliskan di dalam paragraf ini ya. Bebas saja teman-teman menuliskan apa. Ini saya akan contohin. Disorot. Misalnya kita save, kita buka di browser kita. Nah, ini seperti ini karena biasa aja karena kita belum menambahkan tag marknya. Nah, bisa buat ya itu mark, kita buat itu ya, buatnya itu buat tag ya, seperti biasa buat tag itu tanda kurang dari, kita tulis apa nama tagnya, tag mark itu tag pembukanya, lalu kita tutup. Nah, di sini saya langsung otomatis dibuatkan penutupnya. Nah, di sini tadi kita tulis suatu teks ya. Nah, lalu yang untuk suatu kalimat ini kita taruh dalam tag mark. Setelah kita buat lagi mark ya, suatu kalimat. Setelah kita save, kita buka di browser kita refresh. Nah, jadi dia disorot seperti ini nih. Tag mark itu untuk membuat suatu teks atau suatu kalimat. Jadi dia akan disorot seperti ini. Nah. Oke, sekian video untuk materi kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far